أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Totokan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Totokan dan semua peserta seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dengan mengadakan seminar dengan tiada halangan suatu apapun. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk tauladan kepada kita semua sehingga kita semua mendapat pertolongannya dari dunia ini sampai alam akhirat nanti. Bapak Ibu Guru dan semua peserta seminar yang kami hormati. Pada hari ini kita di sini akan mengadakan seminar aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Di sini kami akan membacakan acara susunan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Totokan. Yang ketiga, seminar. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Mengingat waktu sudah memasuki siang, marilah kita buka seminar pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Bismillah dapat membawa kelancaran acara pada siang hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan seminar yang akan dibawakan oleh Bu Arum tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bu Arum yang pada saat ini melaksanakan calon guru pembina angkatan 8 dan alhamdulillah sudah mencapai sekitar 40% ya, 40 perjalanan alhamdulillah. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan melaksanakan seminar dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 1 Totokan ini. Semoga acara pada pagi hari ini nanti dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, pada khususnya bagi pelaksanaan pendidikan di SDN 1 Totokan sini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah acara pada seminar pada pagi hari ini kita laksanakan. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhirnya dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keenam elemen profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
mandiri, 4 bergotong royong, 5 bernalar kritis, dan yang keenam yaitu kreatif. Adapun miskonsepsi tentang teori kontrol, yang pertama ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini saya berpikir bahwa hukuman dapat mengontrol perilaku siswa agar selalu berada dalam nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Dan saya juga berpikir bahwa pemberian penghargaan akan semakin memotivasi siswa dalam proses pembelajarannya. Ternyata pemikiran itu bertentangan dengan upaya pembentukan disiplin, di mana disiplin seharusnya justru muncul secara sadar dari diri murid dengan tuntunan yang kita berikan, bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 2 yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dan untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Adapun ciri-ciri hukuman, yang pertama tidak berencana, maksud saya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis, dan ciri konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan, 2 murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, dan ciri restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini akan saya berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada sebuah kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum, maka guru akan memberikan jawaban untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Jika posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka biasanya guru akan mengatakan, berapa kali ibu atau bapak guru harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak guru. Posisi kontrol guru yang ketiga yaitu teman. Maka biasanya guru akan mengucapkan, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Biasanya guru akan mengucapkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Posisi kontrol guru yang kelima, maka guru akan mengatakan sebagai berikut. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi selama ini banyak dari saya ataupun teman-teman kita bahwa memposisikan kontrol guru itu biasanya masih sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, maupun pemantau. Yang seharusnya kita lakukan yaitu posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer, sehingga anak didik itu bisa memperbaiki kesalahannya dan lebih bertanggung jawab. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tentu jawaban ini menurut dosen pada tahun 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Adapun pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat abstrak, kedua berupa pernyataan universal, ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif, 4 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir yaitu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Restitusi sendiri bisa diartikan bahwa suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya guru akan mengatakan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
sudah menjadi orang yang diinginkan. Biasanya bapak atau ibu guru akan mengatakan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Kamu mau jadi anak yang seperti apa? Demikian paparan tentang budaya positif di sekolah. Ya, Brema. Tadi kan dijelaskan sama Bu Arum bahwa untuk menciptakan suatu disiplin positif itu kan dibuat namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Padahal selama ini yang sudah ada mungkin di sekolah kita sendiri itu kan adanya peraturan kelas ataupun tata tertib kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa ciri-ciri keyakinan kelas. Kalau boleh, Bu Arum memberikan contoh perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu, contohnya seperti apa? Kalau peraturan kelas itu, misalnya anak, peraturan kelas itu memaksa anak untuk melakukan. Kalau keyakinan kelas itu yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya kalau peraturannya tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, maka keyakinan kelas kita buat menjadi menjaga kebersihan. Menurut saya itu mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Berarti kalau bisa kita hindari dalam membuat keyakinan kelas itu mungkin kata-kata dari jangan, kata-kata negatif seperti itu ya Bu. Iya. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi diganti dengan kata yang lebih, kalau tidak salah tadi salah satu di antara ciri-ciri itu katanya lebih universal, lebih abstrak, jadi tidak mengacu pada menyuruh seorang anak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, seperti itu ya Bu. Iya, benar. Sudah? Terima kasih atas penjelasannya. Demikian tadi terkait penyebaran pemahaman budaya positif di kelas. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan seminar pada pagi hari ini, adalah kita berdoa semoga apa yang kita dapat di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk depannya. Ini Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kami tutup, apabila dari kami selaku pembawa acara pada siang hari ini ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.